Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan semua urusannya. Pagi ini kita mau lakukan penyemprotan lagi untuk padi kita yang sudah mulai hamil tua seperti ini geng ya. Ini sudah mulai hamil tua seperti ini, tentunya dia butuh banyak nutrisi untuk mencukupi kebutuhan padinya ya, untuk biar dia keluar malainya itu bisa tercukupi kebutuhannya. Nah ini sebenarnya Mimin ini males banget untuk melakukan penyemprotan lagi nih geng. Karena apa ya? Karena ya itu, dari pemilihan bibit awal dan juga pada musim itu kita kemarin kurang pas geng ya. Kurang pasnya gimana? Kurang pasnya itu waktu penyemaian kita kemarin sudah terkena sundep geng ya. Waktu penyemaian itu sudah terkena sundep, kita sudah perawatan semaksimal mungkin, tapi yang namanya sundep itu nggak bisa langsung sembuh geng ya. Nah itu sampai sekarang efeknya masih bisa kita lihat seperti ini geng ya. Nah itu dia itu apa namanya, nggak bisa serempak geng. Yang lainnya sudah ada mulai yang keluar seperti itu, harusnya normalnya seperti ini kan. Kalau nggak kena sundep harusnya normalnya sudah keluar seperti ini semua kan. Cuma karena kita kena sundep jadi cuma bisa kayak gini dia. Ini juga sudah alhamdulillah nggak terlalu ini geng, nggak terlalu nih sebenarnya. Cuman ya kita syukuri aja geng, karena kita sudah usaha, kita sudah lakukan perawatan untuk sundepnya, cuman masih nggak bisa hilang ya. Kalau teman kita yang ini dia nggak serempak juga, bukan karena sundep geng ya, tapi karena nggak dirawat aja, karena nggak dipupuk, karena dia juga nggak dilakukan penyemprotan seperti yang kita lakukan seperti itu, sama yang pemiliknya dibiarin saja. Itu sayang banget geng, padahal dia ini ya apa namanya, pemilihan bibit atau pemilihan bibit padinya itu sudah benar. Untuk musim ini dia milih Ciliwung ya, sedangkan kita ini nanam MR, jadi kita kena penyakit, beliau ini tidak. Nah tapi kan kalau kita nggak disemprot juga sayang geng ya. Kita sudah usaha dari awal, dari perawatan, bibitnya sudah kita, biayanya sudah habis banyak, tapi kita nggak lakukan perawatan di akhir kan juga sayang juga ya. Seperti di awal tadi yang kita serahkan hasilnya dengan yang di atas, yang penting kita usaha dulu geng ya. Masalah hasil kita serahkan di atas. Nah hasilnya seperti ini ya, kita syukuri, nggak perlu kita ini geng ya berkecil hati. Yang perlu kita garis bawahi, musim nanti kita ganti bibit padinya, udah gitu aja geng ya, biar tahan sama sundep. Musim ini MR nggak bisa tahan sama sundep geng untuk musim yang ini. Jadi Mimin putusin nanti kalau musim depan setelah panen kita akan ganti dengan bibit padi Ciliwung geng ya, bukan yang MR lagi, karena MR ini kayaknya agak susah untuk musim-musim sekarang nih geng. Hampir semua di sawah itu semua itu kena geng. Itu teman kita yang di sebelah itu juga kena, itu sundepnya semua, menanamnya MR kan, seperti yang kita bahas-bahas di kemarin, itu juga kena. Nah untuk musim depan insya Allah kita ganti geng. Nah ini bagusnya seperti ini geng. Nah ini dia serempak keluarnya malainya. Ini dia nanam 48 geng, 48 ya, cuman kita nggak bisa nanam itu karena tanahnya kita dalam geng. Jadi kalau kita nanam yang ini roboh, jadi kita nanti nanam Ciliwung saja. Oke. Nah untuk penyemprotan apa yang kita pakai untuk padi yang bunting ini, kita masih tetap pakai ini geng ya. Kita pakai mortir ini karena masih sisa ya, kita habisin saja nanti ya. Takarannya untuk satu tangki ini cukup satu tutup botolnya saja ya, seperti ini ya. Ini untuk mencegah atau mengurangi ya, biar sundepnya tuh nggak terlalu sampai padinya mati gitu ya kan. Ada kalau kena sundep sampai padinya mati, meskipun kita
tumbuhnya agak lambat nggak apa-apa, yang penting padinya nggak mati ya geng ya. Seperti itu, dia masih bisa tumbuh. Nah yang kedua, kita pertama pakai Gandasil B ini geng. Kita pakai Gandasil. Tuh ngoyaknya agak susah nih geng. Nggak bawa pisau ya. Kita bisa pakai Gandasil ini, takarannya 2 atau 3 tutup sendok aja, 3 tutup sendok makan ya. Kalau enggak ya kita campur aja kayak gini. Terus jangan lupa kita kasih nexusnya ini untuk sistemiknya, 1 tangki 1 wadah ini ya. Kita di awal tuh kemarin salahnya juga nggak pakai ini geng ya, apa namanya, nggak pakai sistemik, kita cuma pakai racun kontak seperti mortir. Mortir itu juga belakangan kita pakai geng, karena kita cuma pakai sidametrin ya. Kita tambahkan juga trubus ini. Kalau trubus ini bisa 3 tutup atau 4 tutup geng ya. Karena ada sistemnya pupuk ya, ini pupuk cair. Nah kita ada juga tambahin randek ini ya. Randek ini cukup 1 botol ya, 1 botol, 1 tutupnya saja karena tutupnya besar ya. Nah kita nggak pakai gibro karena gibronya habis ya. Kalau sebenarnya itu kita pakai juga untuk gibro itu, cuman karena habis ya kita nggak pakai. Mau beli lagi sudah males ngurusin padi yang kena sundep ini geng, nggak semangat gitu. Nah kita sebenarnya cuma bisa merawat kalau sudah kena sundep gitu geng. Kalau sebelum terkena itu kita bisa lakukan pencegahan ya, mudah-mudahan bisa pulih. Kalau sekarang ini agak susah kita kalau sudah kena itu. Padinya hidup aja sudah alhamdulillah geng, ini alhamdulillah padinya hidup gak mati ya. Kita kembali bahas masalah ini geng ya. Kemarin kan Mimin sempat nyinggung kenapa petani itu banyak yang terjerat sistem riba atau terjerat riba geng ya. Ya karena kayak gini, itu kemarin musim-musim yang sebelumnya itu bahkan ada sampai yang tetangga kita, tetangga petani juga itu yang 3 kali musim nggak panen geng. Nggak tahu karena perawatannya atau karena musimnya seperti kita ini kan. Kalau kita alhamdulillah baru musim ini geng ya, baru musim ini karena kita salah milih bibit dan juga obatnya kita kemarin tuh nggak pakai sistemik ya, jadi kurang maksimal keluarnya. Jadi padi kita kurang maksimal. Nah teman kita itu kemarin sampai 3 kali musim nggak panen, jadi kan otomatis biaya keluar banyak. Untuk sekali musim itu geng biayanya kurang lebih itu 2 juta untuk sawah 1/4 ya. Tinggal kaliin aja, kalau misalnya dia garap setengah bahu atau 2 kali ya, setengah bahu 2/4 ya geng ya, setengah lah istilahnya kayak gitu, setengah 1/4 kali 2 udah gitu aja ya biar gampangnya. Nah itu tinggal kaliin aja udah 4 juta itu 1 musim. Kalau 3 musim 4 kali 3 sudah 12 juta ya.
Nah, itu dari mana mereka dapatnya untuk nutup biaya itu, sedangkan panennya nggak dapat kan. Ya terpaksa mereka ini ngambil pinjaman dari bank-bank plecit kayak gitu kan ya, pinjam seperti itu ya. Itu yang gawatnya seperti itu, mereka ngambil yang seperti itu akhirnya beranak dan tidak bisa terbayar. Nah, ada juga lagi kalau nggak ngambil kayak gitu, mereka ngambilnya yang ini apa namanya, sistem gadai ya. Nah, ini lagi ramai banget kalau di sini tuh sistem gadai. Jadi misalnya Mimin gadaikan sawah kita ini gadaikan sawah kita ke orang ya. Nah, nanti kita harus misalnya kalau seperempat itu sekitar 25 juta geng di sini geng gadainya. 25 juta untuk seperempat, kita dapat duitnya 25, itu orang ngasih duit kita ke kita 25, tapi kita nggak boleh garap sawah kita lagi kayak gitu. Jadi yang garap sawah kita, yang ngambil hasilnya juga orang yang ngasih duitnya tadi kan. Jadi duit dia balik, duitnya yang kita pinjam itu 25 itu kita harus balikin. Nah, nanti hasil padi kita juga diambil sama mereka. Nah, sepertinya sistemnya seperti itu kan kalau di sini gadainya. Jadi itu kan sistem memberatkan, dan kalau ditinjau dari hukum agama itu jelas-jelas haram geng ya, jelas-jelas haram kalau sistemnya seperti itu. Tapi ya mau tidak mau mereka harus ngambil itu geng. Karena keadaan tadi ya. Tapi sebenarnya tinggal pribadinya masing-masing sih ya. Tinggal pribadinya masing-masing. Kalau misalnya dia nggak mau ngambil sistem riba ya insya Allah nggak apa-apa. Cuman karena iman tadi dan juga kebutuhan yang mepet, akhirnya banyak kawan-kawan petani itu yang terjerat riba seperti itu. Bahayanya riba itu yang pertama jelas-jelas dosa geng ya, itu dosanya jelas karena kita riba. Dan yang kedua itu ya gimana ya ngomongnya, kita mau dapat dari mana untuk bayar gadainya tadi kalau hasil dari panen kita itu juga diambil oleh orang tadi ya, orang yang gadaikan kita itu, orang yang ngambil gadai itu. Tapi di sisi lain orang yang ngambil gadai itu juga cepat dapat duitnya geng, karena yaitu hasil panennya dia dapat, duitnya yang di awal juga dibalikin kan. Nah seperti itu, jadi cepat kaya mereka. Itu makanya banyak orang yang senang melakukan gadai kalau di sini sekarang geng.